Apakah Yesus Kristus adalah Tuhan atau hanya seorang nabi biasa? Banyak orang meragukannya dan perdebatan ini selalu terus berlanjut. Namun, dalam Alkitab terdapat banyak ayat yang dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Baiklah, berikut adalah 20 ayat Alkitab beserta penjelasan singkatnya yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yesus adalah Firman yang kekal, bersama dan sederajat dengan Allah Bapa. Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah inkarnasi Allah dalam wujud manusia. Yohanes 10 ayat 30, Akulah dan Bapa adalah satu. Yesus dan Allah Bapa adalah satu hakikat esensi. Yohanes 14 ayat 9, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Melihat Yesus berarti melihat Allah Bapa, karena ia adalah Allah. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Penggunaan Thomas atas kata, Allahku, menegaskan keilahian Yesus. Filipi 2 ayat 6, Ia, yang mempunyai hak ilahi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus memiliki hak ilahi dan setara dengan Allah Bapa. Kolose 1 ayat 15 dan 16, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Allah dan pencipta segala ciptaan. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak Allah ia berkata, Tahtamu, ya Allah, tetap untuk selama-lamanya. Allah Bapa memanggil Yesus sebagai Allah. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai manusia. Kisah Para Rasul 20 ayat 28, Jadi hendaklah kamu menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jemaat Allah diperoleh dengan darah anak Allah, Yesus. Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Menghormati Yesus sama dengan menghormati Allah Bapa. Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata kepada mereka, Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus menyatakan kekekalannya, ia ada sebelum Abraham lahir. Yohanes 17 ayat 5, dan sekarang, ya Bapa, permuliakanlah aku di sisimu dengan kemuliaan yang kupunyai di sisimu sebelum dunia ada. Yesus memiliki kemuliaan kekal bersama Bapa sebelum dunia diciptakan. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus bersifat kekal dan tidak berubah. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, Janganlah takut. Akulah yang pertama dan yang terkemudian, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya. Yesus menyatakan dirinya sebagai yang kekal abadi. Wahyu 22 ayat 13, Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, permulaan dan akhir. Yesus adalah Allah yang awal dan akhir, yang kekal abadi. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dia berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dalam diri Yesus berdiam kepenuhan kealahan. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus adalah cahaya dan gambar Allah. Matius 28 ayat 19, Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus disandingkan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Yohanes 5 ayat 21 dan 22, Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak memberikan hidup kepada siapa yang dikehendakinya. Bapa menghakimi orang tidak seorang pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Yesus memiliki kuasa untuk menghidupkan dan menghakimi, hak istimewa Allah. Dari bukti-bukti ini, dengan jelas terlihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan hanya seorang nabi biasa.
Jadi, mari kita akui dan hormatinya sebagai Tuhan kita, yang memiliki keilahian yang sempurna. Bebaskan dirimu dari keraguan dan sambutlah kehadirannya dalam hidupmu. Singkirkan perdebatan yang tidak berujung dan percayalah pada firman-Nya yang hidup. Jadilah saksi akan kebenarannya. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat menemukan keselamatan dan hidup kekal.